Sebelum saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat gubernur. Sebagai penjabat gubernur. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti pada masyarakat, negara dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas oleh penjabat Gubernur Papua Barat. Selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Rabu, tanggal 1 November 2023, saya, Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Ali Baham Temomere, MTP, sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104P tahun 2003, tanggal 31 Oktober 2003, tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur Papua Barat. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat yang baru dilantik serta hadirin disilakan duduk kembali. Pelantikan penjabat gubernur selesai. Dilanjutkan upacara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Rabu 1 November 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104/P tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur Papua Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia
menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur Papua Barat. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpauw MSI sebagai penjabat Gubernur Papua Barat terhitung sejak saat pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat yang baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Dr. Andus Ali Baham Temong Mere MTP sebagai penjabat Gubernur Papua Barat terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan, disilahkan menempatkan diri. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan. Dengan berakhirnya masa jabatan beliau, saya ucapkan terima kasih banyak karena lebih dari 1 tahun ya menjabat di sana. Saya yakin pengalaman baru banyak sekali di sana dengan menjadi penjabat kepala daerah, dan saya berterima kasih karena Pak PW ini sudah memberikan warna baru, dan selalu saya pesan kepada teman-teman kepala daerah termasuk yang di Papua, tolonglah stigma jarang ada di tempat itu dibalik dengan banyak kegiatan belusuan di daerah-daerah. Karena kunci daripada pimpinan teritorial, mau itu kepala daerah, pimpinan teritorial TNI, Polri, modal yang paling penting adalah penguasaan teritorial. Ini juga bagi PJ-PJ, nanti ada beberapa, saya tahu ada beberapa PJ di sini yang akan menjabat. Ini ada Ibu Zenaria, sebentar lagi dia menjadi wali kota, PJ wali kota Kediri, perempuan. Ya. Itu adalah kunci adalah penguasaan teritorial. Penguasaan teritorial itu adalah menguasai semua infrastruktur sosial dan permasalahan yang ada di daerah itu. Kenal dengan pejabat formal, hubungan yang baik pejabat formal, Porkompinda. Kunci utama, kekompakan antara Porkompinda, semua saling mendukung. Enggak ada kepala daerah yang bisa berhasil tanpa didukung oleh Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, Pengadilan, kemudian Kapolda. Sama, Pangdam enggak akan pernah ada bisa berhasil tanpa dukungan dari stakeholder yang lainnya Porkompinda. Kapolda juga enggak akan pernah berhasil tanpa adanya kekompakan itu. Kalau masing-masing bergerak sendiri-sendiri, masing-masing akan keluar taringnya sendiri-sendiri karena masing sudah terbagi power, kewenangannya terbagi di antara para anggota Porkompinda. Itulah pentingnya kekompakan dengan pimpinan formal. Termasuk juga tolong bangun hubungan baik dengan para bupati, wali kota. Kenapa?
Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, selain dia adalah kepala daerah. Dan juga bangun hubungan baik dengan pemerintah pusat. Apalagi penjabat. Penjabat bukan hasil pilihan rakyat, tapi ini konsekuensi adanya pilkada serentak di mana ada keinginan agar rejim pemerintah pusat tingkat 1, tingkat 2 bergerak paralel satu masa jabatan 5 tahun. Nah, otomatis akan membuat banyak sekali jabatan-jabatan yang kosong pada daerah karena habis masa jabatannya, pilkadanya belum ada, diisi penjabat. Mungkin kalau sistemnya seperti ini ke depan, seperti ini politik pemerintahan kita di daerah, ini mungkin adalah momentum satu-satunya di mana penjabatnya banyak sekali. Sampai akhir tahun ini diperkirakan 275 dari 552. Dan kemudian waktunya panjang. Ada yang sudah 2 tahun seperti Pak Paulus Waterpaus, tahun lebih tanpa melalui pilkada. Nah, ini jadi penjabat adalah penugasan dari pemerintah pusat. Karena penugasan mengisi kekosongan supaya pemerintahan berjalan lancar dan semua agenda-agenda penting itu menjadi prioritas. Dan layanan publik tetap terjaga. Kira-kira seperti itu tugas utama dari penjabat. Nah, saya minta betul anggaran yang ada di Papua itu relatif cukup besar sebetulnya. Ada yang dana otsus, apalagi naik sekarang ya, menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional. Tapi sudah dibagi menjadi 6 provinsi. Macetnya banyak di daerah tengah, di pejabat kepala daerah yang tidak efektif dan tidak efisien dalam mengelola anggaran. Akhirnya banyak terkena masalah hukum. Nah, saya minta rekan-rekan penjabat, termasuk penjabat Gubernur Papua Barat, jangan euforia. Inilah amanah. Amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kepercayaan dari Presiden atas usulan Mendagri untuk melaksanakan tugas di situ sebagai penjabat gubernur. Tolong jaga kepercayaan ini, tolong jaga amanah ini. Sekaranglah waktunya Bapak untuk menambah pahala sebanyak-banyaknya. Beda kalau seandainya Bapak bukan penjabat, bukan siapa-siapa, kemudian menggunakan uang sendiri, paling bisa bantu 10-15 orang, 20 orang, 100 orang. Tapi dengan penjabat, Bapak bisa buat kebijakan yang bisa memberikan manfaat bagi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari 1 juta orang yang akan berterima kasih kepada Bapak. Itulah maknanya kita menggunakan itu, jabatan itu untuk kepentingan itu. Jangan sekali-sekali berpikir begitu jadi penjabat, lihat APBD, saya nanti dapat berapa persen dari sini. Udahlah, ini nggak akan selamat nih. Ini sudah dimulai dengan otak yang kotor.